Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Selamat pagi teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Yang insya Allah mudah-mudahan hari ini teman-teman jauh nambah sukses, jauh nambah baik, jauh nambah sehat lagi, nambah sehat dan terus nambah sehat lagi. Insya Allah, amin, amin, Allahumma amin. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Andi ataupun Kang Andi di channelnya Kang Sunandi. Yang nggak jauh kita memberikan info-info tentang seputaran asam lambung, GERD, anestesi psikomatis teman-teman. Baik teman-teman, saya sebelum dimulai pembahasan seputaran asam lambung, GERD, anestesi psikomatis itu, saya akan buka tema, yaitu temanya kembali pulih tanpa anestesi teman-teman. Jadi saya pribadi akan buat tema tersebut itu kembali pulih tanpa anestesi. Nah, dengan metode-metodenya teman-teman, tunggu teman-teman, teman-teman jangan men-skip dulu video-video ini, jangan tonton sampai habis, tonton sampai full, biar teman-teman paham, biar teman-teman itu bisa bisa menyesuaikan nanti apa langkah-langkah yang harus mesti dijalankan oleh teman-teman yang penderita asam lambung, GERD, anestesi psikomatis. Baik teman-teman, yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu juga merupakan gratis. Dan yang keduanya teman-teman, itu bisa menambah semangat saya gitu untuk bikin konten-konten seputar asam lambung, GERD, anestesi psikomatis teman-teman. Baik teman-teman, alhamdulillah pagi ini tepat jam 8:15 atau mau setengah 9, berangkat semalam sampai dari Cilacap sampai ke Cianjur, Cipanas, tepatnya ada di Cipanas teman-teman. Saya akan buat kesempatan untuk bikin konten, intinya untuk teman-teman lah, insya Allah mudah-mudahan teman-teman juga harus semangat teman-teman. Nah, selama tinggal anestesi kita itu bagaimana cara untuk langkah-langkah seperti ini teman-teman. Kita harus pergi kemanapun perginya teman-teman. Yang penting syaratnya teman-teman, asal kita bisa jauh selama tinggal dari anestesi, goodbye dari kecemasan teman-teman, itu mau tidak mau teman-teman harus bisa memaksakan diri. Yang pertama teman-teman itu jangan sampai selalu murung setiap harinya murung. Terus hindari rebahan teman-teman. Tolong hindari rebahan di dalam rumah. Semakin banyak rebahan, semakin menyendiri, itu banyak lamunan dan pola pikirnya itu banyak sekali yang dipikirkan. Yang dipikirkan cuma apa? Hanya dua, yaitu satu tentang sensasi, yang keduanya tentang penyakit. Dan itu terus yang dipikirkan. Maka cemas kita nggak akan hilang-hilang, anxiety kita nggak akan pergi teman-teman, nggak akan pergi. Pada hakikatnya memang kita sehat teman-teman. Nah, untuk melawan agar kita bisa lepas daripada anxiety tersebut teman-teman, dengan temanya yaitu kembali pulih tanpa anestesi teman-teman. Dengan tema kembali pulih tanpa anestesi tersebut teman-teman, caranya untuk memaksakan begini teman-teman. Teman-teman pergi ke suatu tempat gitu. Pergi ke suatu tempat yang sekiranya membuat hati teman-teman itu senang, yang membuat pikiran teman-teman itu girang, riang, gembira ataupun tenang. Nah, walaupun dulu teman-teman, dulu nih, maaf ya teman-teman nih, ini kan teman keramaian teman-teman, saya di posisi ada di pom bensin teman-teman. Nih, dulu itu saya ya sebelum sembuh teman-teman dari anestesi itu di tempat seperti ini teman-teman, masya Allah teman-teman, itu sangat luar biasa takutnya teman-teman. Begini yang saya alamin dulu, ini pengalaman saya. Satu, saya bukan ahli, kedua saya bukan dokter teman-teman. Saya bercerita itu menceritakan asam lambung, anestesi psikomatis itu berdasarkan dengan pengalaman saya teman-teman. Nah, ketika saya lagi berada di tempat-tempat seperti ini teman-teman, itu perasaan saya, aduh masya Allah, keliengan teman-teman, mata buram, napas sesak, gemetar, tremor, keringat dingin keluar semuanya, serasa kayak apa ya, perasaan saya bingung ngomongnya dalam hati, tapi dalam pikiran saya tuh, aduh jangan-jangan saya ini mau mati, jangan-jangan saya udah mendekati ajal saya nih, jangan-jangan ini bertanda-tandanya mati, selalu seperti itu aja. Tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun teman-teman, itu jangankan mati, pingsan aja enggak teman-teman. Coba, nih teman, dengarkan. Jangankan mati teman-teman, 3 tahun teman-teman, jangankan mati, pingsan aja enggak saya alamin. Padahal pusingnya 7 keliling teman-teman. Yang dikatakan vertigo, saya ada vertigonya. 7 keliling, mata hampir gelap teman-teman.
terus telinga berdenging, napas sesak, tangan, kaki semuanya dingin dan tremor teman-teman. Tapi alhamdulillah semuanya tidak terjadi apa-apa. Sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai belasan kali baru saya bisa menghadapi dan menyesuaikan teman-teman. Oh ternyata anxiety itu memang diobati dan memang harus diobatin, tapi bukan pakai obat teman-teman. Anxiety itu dilawan, karena kita mau tidak mau harus melawan mental kita. Makanya sembuhlah tanpa anxiety, sembuhlah tanpa kecemasan gitu teman-teman. Jadi intinya kita bikin tema di sini, kembali pulih tanpa anxiety, kembali pulih tanpa kecemasan teman-teman. Dengan caranya jalan-jalan teman-teman, dipaksain diri untuk memaksakan diri pergi ke suatu tempat yang di situ memang keramaian, dicoba dulu. Kalau memang nggak takut, kalau memang takut sendirian teman-teman bawa istri, bawa suami, bawa kakak, bawa adik, bawa saudara, bawa temen yang sekiranya membuat teman-teman itu aman teman-teman. Bawa, coba dulu teman-teman, dan dipaksain, jangan sampai pulang dulu. Saya yakin teman-teman, dan bahkan teman-teman yang lain pun juga yang datang kepada saya itu saya paksakan untuk seperti itu, pergi ke pasar, pergi sholat Jumat, pergi di suatu tempat keramaian yang memang cuacanya panas banget pada waktu itu teman-teman. Saya paksain, aduh bilangnya Kang saya mau pingsan, biarin, saya bilang gitu, biarin. Karena apa? Dulu pun saya begitu. Akhirnya apa? Tidak terjadi pingsan. Gitu. Nyatanya teman-teman sekarang itu yang sudah sekian tahun nih teman-teman yang lagi nonton nih, buktinya tidak terjadi apa-apa. Hanya takut ini, takut itulah, kayak perasaan mau mati lah, kayak perasaan mau pingsan lah, kayak perasaan mau ini, itu hanya perasaan doang. Nyatanya nggak pingsan, nggak mati, nggak gimana-gimana, biasa-biasa aja teman-teman. Jadi perlu teman-teman ketahui teman-teman bahwa penyakit asam lambung GERD anxiety psikomatis itu teman-teman sekali lagi bukan merupakan penyakit berbahaya. Yang penderita asam lambung GERD anxiety psikomatis campur disorder ataupun panic attack-nya bukan merupakan penyakit berbahaya, bukan teman-teman. Jadi memang ini ya penyakit ini itu dari pikiran kita teman-teman, yang kita harus olah, yang kita harus lawan, yaitu mental kita agar anxiety-nya pergi. Dibiasakan, memang sekali, 2 kali, bahkan sampai 5 hari, sampai 1 minggu itu masih berasa. Kalau kita pergi ke tempat keramaian itu masih berasa berasa takut, cemas, pengennya pulang, gelisah, pengennya pulang. Kalau udah pulang pengennya apa? Rebahan teman-teman. Udah rebahan nonton YouTube. Kalau udah nonton YouTube dia ngelamun, meratapi, aduh, gundah gulana. Pasti seperti itu aja teman-teman. Pasti itu yang punya asam lambung GERD anxiety psikomatis, baik yang luka dan tidaknya. Kenapa? Karena mental kita sudah terjerumusnya, satu sudah memikirkan M, kedua, aduh, gua harus gimana lagi nih? Kayaknya saya mendekati M nih. Saya jangan-jangan hidup saya nggak lama lagi. Dan yang ketiga, merasa orang yang paling terpuruk gitu teman-teman. Dan untuk bahagianya sulit yang punya penderita asam lambung GERD anxiety psikomatis itu. Untuk bahagia itu pun sulit teman-teman. Dulu saya begitu teman-teman, dan itu bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, 3 tahun teman-teman. Bayangkan, 3 tahun. Maka di sini teman-teman, ayo teman-teman, saya pun bisa. Sekarang saya bisa dari keluar kota, pergi ke keramaian. Saya cuek, udah lupa dengan apa namanya, lupa dengan sakit apa ya, sensasi itu kayak gimana, udah lupa gitu. Tapi hanya bisa membayangkan, oh ternyata sensasi itu bisa keluar itu karena dari pola pikir kita sendiri teman-teman, dari pola pikir kita sendiri. Jadi ya Allah, kalau teman-teman nanti udah sembuh teman-teman ya, teman-teman bakal ketawa sendiri. Teman-teman bakal lucu sendiri teman-teman, itu pasti. Karena apa ya, jadi dikatakan kalau orang gila kita normal, dikatakan normal kita kayak orang gila teman-teman. Begitu, selalu ketakutan dengan kematian, selalu ketakutan dengan kecemasan, selalu ketakutan dengan penyakit berat teman-teman. Itu yang dipikirkan orang-orang yang penderita asam lambung GERD anxiety psikomatis teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman sudah bangkit, nanti kalau teman-teman sudah sembuh teman-teman bakal lucu, bakal ketawa sendiri gitu teman-teman. Jangan khawatir teman-teman. Contohnya lihat saya teman-teman, yang sekian parahnya teman-teman, sekian parahnya, udah luka, iritasi, bahkan sama Masya Allah sampai banyak ada yang perlu diceritakan yang tentang parahnya saya gitu kan. Tapi sehat, normal lagi, semua sih normal, dari jualan semua normal lagi. Tapi kenapa ya dokter bilang normal? Kenapa ya semua yang orang yang paham juga kok dibilang saya nggak apa-apa, tapi saya sendiri merasakan kayak sempoyongan, gelap, telinga berdenging, napas sesak, terus juga tremor, keringet dingin, kaki dingin, semuanya serba kesemutan, pinggang sakit, perut juga bunyi terus BAB-nya mencret, sampai kan berair, bahkan sampai berdarah teman-teman.
Dua ya, satu BAB berdarah, kedua hitam ya, hitam banget itu saya. Siapa orang nggak panik itu? Lama itu seminggu ada, seminggu saya itu, seminggu hitam BAB-nya, belum darah, udah darah begitu berbusa lagi, udah kayak rinso. Siapa orang yang nggak panik? Tapi setelah sekarang saat ini lucu ternyata itu hanya dampak gangguan rumahan saja. Kenapa? Wajar teman-teman yang BAB-nya mencret, BAB-nya hitam sampai berdarah, wajar teman-teman. Ada dua faktornya, satu ada panas dalam teman-teman, yang kedua stres teman-teman, stres kita nih, akhirnya si stres itu asam lambung kerjanya pencernaan itu nggak baik teman-teman, belum normal. Jadi si asam lambung itu untuk menyerap konsumsi itu nggak akan bisa, tetap dia akan berair dan sebagainya, kadang-kadang nggak BAB sama sekali. Itu wajar. Jadi teman-teman nggak usah panik teman-teman, jangan panik, buktinya nggak kenapa-kenapa gitu kan. Jadi yang untuk penderita asam lambung anestesi psikomatis, orang yang pada fokus ya, pada fokusnya yang diobatinya itu kemana? Ke lambungnya gitu. Kalau anestesinya itu nggak diobatin, walaupun lambungnya sembuh, nggak akan bisa teman-teman, nggak akan bisa. Silahkan teman-teman coba obatin situ lambungnya, berapa banyak, berapa puluh dokter rumah sakit ataupun obat, silahkan lambung yang diobatin silahkan. Tapi walaupun lambungnya sehat teman-teman, tapi teman-teman masih punya anestesi ya, masih ada punya disordernya teman-teman, senormal-normalnya lambung teman-teman, karena kita punya anxiety, punya psikomatis, disorder teman-teman nih, nanti pikiran semakin kencang, semakin numpuk, akhirnya si asam lambung yang normal pun akan reflux. Ini otak kedua masalahnya lambung tuh. Makanya saya selalu rewel, tolonglah yang diobatin itu yang untuk khususnya penderita asam lambung anestesi psikomatis itu, fokusnya obatin dulu anestesimu, gitu, dengan tema saya itu gitu, kembali pulih tanpa anestesi. Ayo teman-teman, kita harus jalankan, pokoknya jalankan kita kembali pulih tanpa anestesi selama tinggal cemas, dengan caranya memaksakan diri untuk datang ke suatu tempat keramaian. Belajar dari yang dekat-dekat dulu. Kalau mau sekalian yang jauh sekian kilo ya teman-teman, ataupun beda desa, beda kampung, ataupun beda kota, teman-teman temenin sama orang-orang sekiranya bisa menjaga kita. Nah, coba teman-teman bisa mengendalikan diri, nggak belajar dari situ teman, pasti bisa. Ingat teman-teman, yang mempunyai asam lambung anestesi psikomatis itu memang 1001 sensasi teman-teman, banyak sekali. Jadi kita di sini jangan berbicara sensasi teman-teman. Saya udah paham sensasinya ini di kolom komentar tuh banyak sensasinya, nggak jauh, memang itu aja sensasinya. Artinya begini teman-teman, ternyata yang sekian banyak ratusan bahkan ribuan di saya itu komentar yang berbicara tuh tentang masalah sensasi itu sewajar-wajar aja, jangan takut. Mau mata buram, telinga berdenging, kepala keliengan, bahkan sampai cekit-cekit di bagian belakang, terus dada jantung berdebar, terus celekat-celekit kanan kiri, kadang perut bunyi gitu, perut begah, terus ulu hati mengganjal, pinggangnya sakit gitu kan. Itu masih banyak lagi, tangan kesemutan seolah-olah darah nggak ngalir dan sebagainya, mata buram, terus napas juga sesak. Itu banyak sensasinya, itu nggak apa-apa, itu hanya gangguan rumahan saja gitu. Itu hanya bukan merupakan penyakit berbahaya, bukan, gangguan rumahan aja. Kenapa bisa adanya begini? Karena dampak stres teman-teman. Kenapa? Karena setiap harinya kita, bukan setiap harinya, setiap waktunya selalu berpikir tentang penyakit. Setiap waktunya selalu berpikir tentang, waduh, jangan-jangan saya mendekati kematian. Waduh, jangan-jangan saya begini. Aduh, jangan-jangan saya terkena penyakit berat. Ini kalau udah penyakit berat bagaimana? Selalu aja berpikir seperti itu teman-teman. Buang teman-teman. Ingat teman-teman itu hanya penyakit anxiety. Walaupun asam lambung anxiety psikomatis, disorder teman-teman, itu hanya, ini pusatnya nih, ini dulu pusatnya nih. Ini dulu nih, pola pikirnya dulu nih. Jangan terlalu berpikir kalau memang nyatanya dari dokter itu memang kita aman-aman saja dan tidak ada kecurigaan, tidak ada penyakit-penyakit yang dikatakan membahayakan teman-teman. Kalau menurut dokter normal pak, bapak itu nggak apa-apa, ibu itu nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Ya udah, ngapain mesti dipikirin? Walaupun memang teman-teman yang mempunyai anxiety itu terkadang suka kepo, apa bener nggak, selesai nggak puas dari sini akan lari ke rumah sakit ini, nggak puas dengan dokter ini, jangan-jangan dokter ini kurang bagus, pergi lagi ke dokter ini, terus aja begitu, terus nanti curhat, selalu menyamakan tentang sensasi teman-teman. Itu orang-orang yang punya penyakit anxiety psikomatis teman-teman gitu. Jadi
teman-teman, sebetulnya ringan teman-teman. Penyakit ini seperti enteng gitu ya. Bagi saya yang sekarang saya bisa bicara, dulu pun juga saya sama berjuang teman-teman. Jadi yang punya anxiety psikomatis itu memang mesti diobatin teman-teman. Nggak bisa kalau nggak diobati. Cuman karena pola pikir kita, karena anxiety kita itu ngobatinya bukan pakai obat teman-teman. Bukan pakai obat, maaf ya. Mau herbal apapun, ya, mau herbal apapun, mau obat apapun nggak akan bisa. Sok teman-teman, ada yang orang yang penakut sama ular, fobia megang ular, fobia lihat ular, dikasih herbal, kira-kira dia bisa berani nggak? Gampang kok. Tuh orang anxiety begitu. Orang anxiety itu begitu. Kita kan kadang-kadang ada yang berani megang ular, ada yang nggak berani megang ular. Nah, coba yang nggak berani, yang takut atau fobia sama ular, fobia sama apapun, dikasih obat, dikasih herbal, kira-kira sembuh apa enggak? Nggak akan sembuh. Kenapa? Dia harus, kalau pengen tidak mau fobia, dia harus adaptasi dulu. Adaptasi dulu, teman-teman. Walaupun saya mohon maaf teman-teman, pengalaman saya dari kecil saya nggak makan nasi, teman-teman. Nggak makan nasi dari kecil. Ketika kesini mungkin 5 tahun saya baru makan nasi, teman-teman, adaptasi gitu kan. Ya itu saya juga fobia dari kecil, saya nggak suka nasi, nggak fobia nasi. Tapi belajar memang lama. Nah itu ternyata saya berpikir ke situ, ternyata anxiety itu bukan diobatin teman-teman, tapi dilawan. Gitu, sama dengan traumanya kita kemarin, saya video-video sebelumnya saya bahasnya. Orang trauma takut jatuh, yang sudah pernah jatuh, takut ketipu ataupun takut dikena apa gimana gitu kan. Itu nggak pakai obat teman-teman. Kenapa? Ya karena itu harus dilawan, bukan pakai obat. Itu nggak akan sembuh gitu. Jadi anxiety psikomatis itu memang bukan pakai obat. Herbal apa hubungannya gitu, nggak ada gitu. Kalau seumpama walaupun lambungnya masih sakit ya, asam lambungnya lagi naik, tapi kalau anxiety-nya hilang teman-teman, nih yang saya rasakan, kalau anxiety-nya hilang, ya biasa-biasa aja, udah biasa-biasa aja, nggak akan reflux terus. Nah kita itu padahal asam lambung, anxiety psikomatis itu asam lambung khususnya itu 2 bulan, paling lama 2 bulan diobatin sembuh teman-teman. Itu Masya Allah. Saya kena iritasi ya 1 bulan itu, kalau saya 3P-nya dijaga, pola makan, pola pikir, pola tidur, itu saya pola makannya, pola pikirnya, pola hidupnya itu saya jaga teman-teman. Ya 1 bulan kurang lebih saja, alhamdulillah. Saya cek lagi, nggak di endoskopi, saya cek lagi normal, nggak ada gimana, nggak kerasa perih, nggak kerasa keremukan, enggak gitu kan. Nah cuman anxiety-nya masih ada, maka saya mencoba mengalihkan kecemasan tersebut, mengalihkan, belajar cuek sama sensasi. 1, belajar cuek sama sensasi. 2, untuk memaksakan pergi ke tempat keramaian teman-teman. Belajar teman-teman. Lihatnya saya teman-teman, saya 3 tahun penderita nih asam lambung, anxiety psikomatis, dan saya termasuk orang paling parah teman-teman. Jangankan keluar ke kamar mandi saya takut teman-teman. Kalau mau mandi itu dibuka kamar pintunya itu teman-teman, dibuka. Saking takutnya parah. Yang lain nggak sampai seperti itu. Dia mereka takut, tapi kamar mandi biasa aja. Kalau saya itu memang kamar mandi takut. Nyatanya saya bisa ini. Yang sekarang saya lagi menjadi mentor untuk memberikan semangat, motivasi buat teman-teman itu. Karena saya bisa, alhamdulillah teman-teman itu. Maka teman-teman tolong teman-teman, ayolah teman-teman, kita bangkit untuk menuju sehat. Itulah kita biar kita sembuh daripada kembali pulih tanpa anxiety, kembali pulih selamat tinggal kecemasan. Karena penyakit kita itu penyakit ringan teman-teman, hanya mengalihkan dan melawan mental, mengalihkan pola pikir kita dan melawan mental, itu saja teman-teman. Nggak ada yang perlu gimana kan. Saya pun juga dari kemarin saya belum tidur nih, kata ini harus jangan begadang dulu gini ya, karena saya udah sehat, udah sembuh alhamdulillah. Saya belum tidur, saya masih nyupir sendiri gitu kan. Terus juga ke tempat, kalau ke acara juga saya masih melek lagi, nggak ada istirahatnya, nanti ngobrol lagi lama lagi begitu. Terus ini 3 tempat, dari Cianjur ke Bogor, dari Bogor ke Bandung. Kita dari sini nih acara besok ini sore kita ke Bogor, baru sore malamnya kita ke Bandung teman-teman. Jadi doain mudah-mudahan saya tetap semangat, dan teman-teman harus sehat teman-teman. Tolong yang dimanapun di seluruh Indonesia, ribuan orang yang nonton video-video saya, tolong. Penyakit kita itu hanya dari pola pikir kita teman-teman, dari pola pikir kita, bukan penyakit parah, jauh daripada kematian teman-teman gitu. Jadi tolong teman-teman, sayang waktu kita, kebuang sia-sia teman-teman. Jadi ayo bangkit dan semangat teman-teman, jangan takut. Insya Allah yang penderita asam lambung anxiety psikomatis itu nggak ada yang perlu dikhawatirkan, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, dan nggak ada yang perlu dicemaskan, karena pada dasarnya kita sehat-sehat saja. Kata dokter sehat, ini dokter sehat, kata ini sehat, ya bahkan
sampai merasakan juga walaupun ada sensasi yang sangat wow, sangat horor banget itu teman-teman, nyatanya nggak apa-apa, jangankan mati, pingsan aja enggak teman-teman. Jadi teman-teman tuh sehat, hanya satu langkah teman-teman, alihkan pola pikir kita, sembuh dari anxiety-mu tanpa cemas teman-teman, gitu. Ayo kita bangkit, insya Allah pasti baik kembali. Coba dulu teman-teman nih, saya jamin kalau teman-teman bisa memaksakan terus berjalan benar-benar dipaksakan 1 bulan teman-teman, pasti bisa, saya jamin itu. Karena saya pun pada waktu itu ketakutan di keramaian orang banyak tuh nggak sampai sebulan teman-teman. Saya coba adaptasi itu, saya memaksakan diri walaupun tremor, walaupun keringet dingin, walaupun ketakutan, wah pokoknya macam-macam, bahkan wah puluhan sensasi yang datang, ratusan bahkan ke saya tuh. Saya cuek, bodo amat, mati ya mati di situ. Saya kalau ada waktu itu saya masih bodo amat, tapi nyatanya enggak juga. Makanya oh iya, coba lagi besok, coba lagi, terus aja begitu sampai lama kelamaan insya Allah kita 2 minggu ya 10 harian lah, 10 harian teman-teman, akhirnya bisa teman-teman, alhamdulillah bisa. Coba lagi besok lagi, coba lagi besok lagi, sehingga sampai bisa sampai sekarang lupa sensasinya bagaimana lupa dan cemasnya itu bagaimana, biasa aja, nggak ada yang perlu dikhawatirkan teman-teman. Ketika sekarang nih saya bisa ketawa sendiri, waduh gua dulu lucu banget ya ketika sensasinya keluar begini, gila banget, gila karena dikerjain sama lingkaran setan. Itu namanya lingkaran setan teman-teman. Jadi kita harus pergi dari lingkaran setan itu. Yang namanya lingkaran setan itu pergi, pokoknya nggak enak banget ya pokoknya. Insya Allah teman-teman, baik teman-teman dimanapun teman-teman berada, insya Allah teman-teman dengan adanya wasilah video-video saya itu mudah-mudahan menjadi tambah semangat, tambah sehat lagi. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah jalan keluar buat teman-teman menuju sehat, itu aja teman-teman. Ya paling tidaknya video-video saya tuh setidaknya bisa menemani teman-teman yang sedang merasakan, yang sedang gundah gulana di rumah teman-teman. Tapi ayo bangkit teman-teman, jangan murung, hindari rebahan, berikan kegiatan biar malamnya bisa istirahat, hindari tidur siangnya, banyakin air hangatnya. Insya Allah teman-teman itu yang sakit pola pikir kita bukan penyakit berat, bukan. Jadi insya Allah teman-teman akan sehat kembali, sehat kembali, terus tetap semangat. Jadi saya bikin video ini agar teman-teman bisa paham, ternyata gua ini penyakitnya begini ya, ternyata gua ini penyakitnya begini gitu. Jadi biar teman-teman tahu bahwa kita itu bukan penderita penyakit parah, bukan penderita penyakit berat. Ternyata ini penyakit biasa-biasa aja gitu. Hanya memang sensasinya sangat horor gitu, sangat horor banget gitu teman-teman. Tapi itu nggak perlu dikhawatirkan teman-teman. Nanti juga teman-teman juga akan sehat kembali gitu. Baik teman-teman, mungkin itu saja bisa saya sampaikan karena posisi saya juga harus siap-siap lagi karena perjalanan saya juga nih udah nyampe Cipanas ya. Ini harus siap-siap dulu gitu kan, ngejar zuhur gitu kan, ngejar acara kan sampai zuhur. Mungkin ini jadi waktunya mepet, jadi saya ada kesempatan saya bikin video, bikin konten ya buat teman-teman. Insya Allah yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelek dari saya pribadi. Al-insanu makhluk khotobanisan, saya manusia biasa, tempat salah dan khilaf, jadi mohon maafnya. Mudah-mudahan teman-teman tambah sehat, panjang umur, berkah, dan bangkit lagi. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.